Selamat pagi semua anak-anak ibu. Kita ketemu lagi pada hari ini Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Oktober. Nah anak-anak ibu, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dari tema 2, subtema 3 untuk pembelajaran kedua. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih di mana Tuhan terus melindungi kami sepanjang satu malam tadi hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk udara yang segar, untuk nafas kehidupan yang bisa kami nikmati, yang bisa kami hirup sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami kepintaran supaya kami bisa mengerti dan memahami pelajaran pada hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi, secara khusus untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang melindungi, menjaga, menyertai mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap aktivitas mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Nah anak-anak ibu, kita hari ini belajar untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menjelaskan teks tentang hak dan kewajiban dalam kerja kelompok, dan selanjutnya kita dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Dan tujuan yang ketiga adalah kamu akan dapat menuliskan sikap tanggung jawab, lalu membuat kalimat menggunakan kata baku pada teks dengan benar. Baik anak-anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita untuk mata pelajaran PPKN. Pengertian belajar kelompok adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ibu yakin kamu pasti pernah belajar kelompok di sekolah bersama teman-teman sekelas kamu untuk membahas suatu masalah dalam sebuah pembelajaran. Nah, ada beberapa manfaat belajar kelompok. Yang pertama, meningkatkan motivasi, di mana dengan adanya kelompok belajar akan mendukung dan membuat semangat kamu ketika kamu sedang mengalami down atau sedang turun semangat belajarnya. Nah, yang kedua, bertanya. Dengan belajar kelompok, kamu bisa leluasa bertanya untuk sesuatu hal yang belum kamu pahami pada saat di kelas. Selanjutnya, meningkatkan komitmen. Nah, dengan belajar kelompok, komitmen kamu akan semakin ditingkatkan karena kamu tidak ingin membuat kecewa teman-teman satu kelompokmu. Selanjutnya, yaitu dengan adanya belajar kelompok, kamu bisa saling mendengarkan antara kamu dengan teman-temanmu ketika membahas suatu pembelajaran. Dengan adanya belajar kelompok, kamu dan teman-temanmu bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Juga kamu dapat berbagi dengan teman-teman kelompok kamu untuk mengoreksi dan melengkapi jika pada saat belajar kelompok nanti ada perbedaan informasi di antara kalian. Lalu, meningkatkan penguasaan konsep. Ini dapat membantu untuk memperkuat penguasaan terhadap suatu informasi tertentu. Manfaat selanjutnya, dengan adanya belajar kelompok, bisa menghilangkan kebosanan karena kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu. Kita masuk pembelajaran untuk bahasa Indonesia, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia,
Kata baku itu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti dengan kata lain, kata baku itu merupakan kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku: tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan juga bahasa asing. Contoh bahasa daerah misalnya bahasa Simalungun, bahasa Batak Toba. Kalau bahasa asing contohnya bahasa Inggris. Lalu digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya cirinya tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme. Dengan kata lain, kata-kata yang berlebihan. Penggunaan kata baku biasanya digunakan dalam berbagai hal yang berbau resmi. Contoh, surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik. Contoh penggunaan kata baku biasanya digunakan dalam pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pembuatan surat lamaran kerja, dan banyak lagi lainnya. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku ini muncul karena ada kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Ciri-cirinya: kebalikan dari kata baku, dipengaruhi oleh bahasa daerah, dipengaruhi oleh bahasa asing, rancu, banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari. Contohnya lo, gue, itu biasanya kan digunakan dalam bahasa sehari-hari. Fungsi kata baku untuk menambah keakraban seseorang dengan lawan bicaranya. Kamu pasti sering berbicara dengan teman kamu, dan biasanya kamu menggunakan kata atau kalimat tidak baku. Kata tidak baku biasanya digunakan pada cerpen. Cerpen itu cerita pendek. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada beberapa contoh yang Ibu berikan tentang kata baku dan tidak baku. Contohnya, kalau kata baku baterai, kata tidak baku baterai. Contoh yang lain, kalau kata bakunya fotokopi, kata tidak baku fotokopi, tapi di sini kopinya huruf C. Kata baku gua, kalau kata tidak baku goa. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah penjelasan untuk mata pelajaran PPKN mengenai kerja kelompok dan juga untuk bahasa Indonesia mengenai kata baku dan tidak baku. Nah, tugas kamu adalah untuk mata pelajaran PPKN, coba kamu buka halaman 89 nomor 1 sampai 4. Di situ ada 4 soal yang harus kamu jawab. Lalu, tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu halaman 91. Membuat kalimat dari kata-kata yang sudah ditentukan. Baik anak-anak Ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Ingat,
Untuk tugas kamu hari ini ada 2, yaitu untuk mata pelajaran PPKN dan juga Bahasa Indonesia. Jangan lupa tugas kamu ini akan dikumpulkan pada hari Kamis. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, shalom.